Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang makalah mengenai pemberian kompensasi faktor yang mempengaruhi fungsi dan tujuan. Nah, adapun pembahasannya akan saya bahas pertama mengenai poin 1 tentang pengertian kompensasi. Nah, kompensasi ialah semua sesuatu yang diterima individu dalam format materi maupun non-materi dan mesti ditaksir yang biasanya sebagai bahan yang melainkan dari pajak penghasilan. Nah, tujuan bonus kompensasi tersebut ialah untuk menghasilkan impetus dari semangat pada tenaga kerja untuk mengembangkan hasil serta kinerja dan efisiensi serta daya guna pembuatan. Di poin B, pengertian kompensasi menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut para ahli yang saya maksud di sini adalah Singo Di Mejo. Menurut beliau, kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima seseorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut. Kemudian menurut William B. Werner, kompensasi adalah apa yang seseorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberinya. Nah, menurut Handoko pun kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk seperti pemberian uang, pemberian material dan fasilitas, dan dalam bentuk pemberian kesempatan berkarir. Nah, untuk jenis-jenis kompensasi, berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis kompensasi, yakni kompensasi finansial yang pertama, baik secara langsung berbentuk gaji, komisi kerja, komisi insentif, dan komisi tertangguh. Kemudian yang kedua, kompensasi finansial secara tidak langsung. Nah, berupa bentuk agenda perlindungan seperti asuransi, komisi di luar jam kerja seperti THR atau pelayanan seperti alat transformasi dan ruang kerja. Kemudian kompensasi non finansial itu berbentuk pekerjaan yang ditanggungan jawabkan atas kerja yang berpengalaman, keluarga yang menggembirakan, dan area kerja yang tentram. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, yang pertama permintaan dan penawaran. Nah, pada pelaksanaannya ini hukum permintaan atas penawaran memperoleh fase pembayaran yang sedang berjalan. Kemudian kedua, perhimpunan buruh. Nah, pengembangan intensitas himpunan buruh beberapa diakibatkan karena fakta bahwa keinginan para pegawai belum memperoleh perhatian yang sama dengan yang dikasihkan kepada komponen lain dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk membayar. Apabila perusahaan sejahtera dan sanggup menggaji, maka mengenai terdapatnya keinginan untuk menganjurkan tarif yang lebih tinggi pada tenaga kerja secara totalitas. Kemudian keempat adalah produktivitas. Nah, pemakaian tabel pada produktivitas yang menjalar luas sebagai pembagian dalam kompensasi. Kemudian biaya hidup. Biaya hidup adalah penyelarasan kompensasi dengan biaya hidup, bukan penanganan pokok bagi kompensasi pegawai yang adil. Kemudian pemerintah. Nah, pemerintah memastikan undang-undang umum perburuan untuk memastikan upah minimal dari hasil kerja umum bagi setiap perusahaan. Manfaat kompensasi yang terakhir adalah manfaat kompensasi, yaitu eh, pertama berupa negosiasi ekonomi dengan terdapatnya kompensasi atau atas pegawai, kemudian berupa negosiasi psikologi. Kemudian yang ketiga berupa negosiasi sosial. Kompensasi memvisualisasikan negosiasi karena organisasi ialah kumpulan yang penting dalam hubungan seseorang dengan organisasi dalam pekerjaan. Nah, kemudian yang keempat berupa negosiasi politik. Yang kelima, negosiasi etik. Kompensasi etik di sini memvisualisasikan negosiasi etis dalam kata kompensasi yang sepantasnya bagi para pekerja. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ardi Gultom. Sekian, Allahumma fiqillah komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi pada yang dijadikan sebagai video untuk UAS manajemen sumber daya insani. Oke, saya akan lanjutkan, yaitu selanjutnya adalah tujuan kompensasi. Berikut ini terdapat beberapa tujuan kompensasi. Yang pertama yaitu demi menghormati
kinerja pegawai. Kemudian yang kedua, demi melindungi kesamaan gaji pegawai. Kemudian yang ketiga, ada demi menjaga pegawai atau menurunkan pergantian pegawai. Kemudian ada demi memperoleh pegawai yang berkualitas, demi mengoperasikan anggaran, dan yang terakhir yaitu demi melengkapi tata tertib. Adapun bentuk-bentuk kompensasi yaitu pertama berupa gaji. Ini gaji merupakan suatu bentuk kompensasi finansial yang langsung atau bisa dikatakan sebagai imbalan daripada apa yang telah kita hasilkan. Kemudian ada insentif, itu bentuk kompensasi yang berorientasi pada hasil kerja. Kemudian ada yang terakhir yaitu tunjangan. Tunjangan ini yang berupa bonus daripada gaji. Kemudian bisa juga berbentuk sebagai asuransi atau jaminan. Kemudian ada keempat itu bonus, yang kita ketahui bersama. Bonus adalah penambahan daripada gaji yang telah diberikan, yang di luar pada pokok gaji. Nah, saya sudah lanjut kepada penutup. Kesimpulan bahwa kompensasi ini sangatlah penting dalam bagaimana memberdayakan para pekerja, dan juga menjadi pokok dalam pemenuhan orientasi daripada pemberi jasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.